Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang Yesus dan Nikodemus gitu ya. Nah, ayat 9 dikatakan Nikodemus menjawab. Katanya bagaimana mungkin hal itu terjadi? Maksudnya apa yang terjadi gitu ya. Kalau kita lihat Yesus berbicara tentang lahir baru, pekerjaan Roh Kudus ya. Nah, terus Yesus jawab, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Nah, ini kita lihat ya, seorang kepala rohani seperti Nikodemus, orang Yahudi, kepala rohani, kepala guru agama gitu ya. Tapi tidak mengerti tentang hal yang paling penting tentang keselamatan manusia. Ini penting sekali ya. Kenapa ya? Jangan sampai seseorang karena jabatannya yang tinggi, dia apalagi di dalam kerohanian, dia tidak mengerti esensi yang paling utama di dalam kekristenan. Itu adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Gitu ya. Karena saya pernah ya ditanya sama seorang, apa inti daripada kekristenan? Gitu ya. Nah, ketika ditanya apa inti daripada kekristenan, saya jawab, inti kekristenan adalah Yesus Kristus, juru selamat manusia, datang ke dunia ingin menyelamatkan daripada orang yang berdosa. Ya sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Itu adalah inti kekristenan. Jadi paling gampang kalau Anda apa yang paling penting di dalam kekristenan itu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, ya toh, supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu inti daripada kekristenan seperti itu. Nah, saudara, menurut saudara, inti daripada kekristenan itu apa? Apakah inti daripada kekristenan adalah pokoknya as long as God help in my daily life, it's okay. Jadi memandang Tuhan itu sebagai pribadi yang mensupport saudara terus. Nah kalau Anda berpikiran seperti itu, berarti pusat daripada dunia ini adalah saudara, bukan dia. Padahal pusat daripada dunia ini harusnya adalah Tuhan. Ya toh? Apapun yang Anda pikirkan, apapun yang Anda lakukan, seharusnya Anda lakukan untuk dia. Begitu ya. Karena kita lihat ya, di dalam Kolose 3:23 ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau memahami ayat itu, berarti apapun yang kita lakukan, fokusnya untuk Tuhan. Nah, kalau kita memiliki pandangan, selama Tuhan itu mendukung kita, mensupport kita, maka itulah yang paling baik bagi kehidupan kita. Maka pusat kehidupan kita, dunia ini adalah kita. Dan itu adalah salah. Saudara, ketika dikatakan Yesus adalah Mesias, dia adalah Raja. Raja itu dilayani. Betul ya? Nah, kita sebagai pengikut Kristus itu harus mengikut dia, untuk melayani dia. Menjadikan dia sebagai pusat. Itu paling penting. Karena seringkali kita hanya mengikut Tuhan itu tidak menjadikan dia sebagai pusat, tetapi semata-mata karena demi keuntungan diri kita sendiri. Nah, hal yang berikutnya yang luar biasa yang kita contoh dari Nikodemus begini. Dia itu tidak tersinggung oleh ucapan Yesus. Kan ditegur ya. Loh, engkau ini pengajar Israel. Dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Berarti kan Yesus ini mempertanyakan kredibilitas daripada Nikodemus. Tapi bukan dikata-katain ya, dinilai seperti itu oleh Yesus. Ini Nikodemus tidak tersinggung. Buktinya apa? Buktinya pada waktu Yesus mati di kayu salib. Dia itu termasuk salah satu orang yang menguburkannya selain daripada Yusuf dari Arimatia. Menurunkan mayatnya, mengafaninya, kemudian menguburkannya. Nah kalau misalkan orang ini dendam terhadap Yesus Kristus karena ucapan di malam itu, maka dia tidak mungkin repot-repot ya toh,
untuk apa? Mengapaninya, menurunkan dari kayu salib, kemudian dan menguburkannya. Jadi, memiliki kerelaan hati untuk ditegur, sekalipun memiliki jabatan yang sangat tinggi. Ini adalah teladan yang harus ditiru dari seorang yang bernama Nikodemus. Sehingga, akibat daripada sikapnya yang rendah hati itu, Nikodemus bisa apa? Bisa memiliki kebebasan yang sejati bersama dengan Yesus, melayani Dia. Saudara, jikalau saudara ini tidak bisa memiliki hati yang rendah hati di hadapan Tuhan, saudara memiliki hati yang sombong, tinggi hati, tidak mau ditegur, selalu menyalahkan orang lain, selalu membuat orang lain itu salah, bukan saudara yang salah, itu akan membuat saudara tidak akan pernah mengalami pemulihan yang sejati. Saudara harus camkan hal ini baik-baik. Oke, mari kita lihat hal yang selanjutnya. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Apa yang dimaksud dengan hal-hal duniawi? Apa yang dimaksud dengan hal-hal sorgawi? Nah, hal-hal duniawi ini menunjuk tentang ajaran tentang kelahiran baru yang barusan diajarkan oleh Yesus. Lah, kalau kelahiran baru ini kenapa kok disebut hal duniawi? Disebut hal duniawi karena terjadi di dunia ini. Maksudnya manusia itu lahir baru terjadi di dunia ini. Betul ya? Nah, karena itu juga alasan yang kedua, diilustrasikan dengan hal duniawi, yaitu angin. Angin kan ya ada di dunia ini. Ini ada gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan ajaran tentang lahir baru itu disebut hal-hal yang duniawi, karena terjadi di dunia ini dan diilustrasikan dengan sesuatu yang ada di dunia ini, yaitu angin, maka apa yang disebut dengan hal sorgawi? Tentunya adalah ajaran yang lebih tinggi dari kelahiran baru. Ya toh? Misalnya tentang ketetapan kekal tentang penebusan. Maksudnya ketetapan kekal penebusan itu apa? Maksudnya apakah manusia itu ditebus atau mengalami kelahiran baru? Itu pada saat dia itu ada di dunia ini atau sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelum dia itu memiliki keberadaan, gitu ya. Kan ini ketetapan kekal tentang penebusan. Loh, kalau namanya ketetapan kekal berarti dia memiliki daripada apa? Sifat yang tidak mungkin berubah kan. Nah, berarti kalau tidak sifat yang tidak mungkin berubah, berarti apa yang Allah tetapkan untuk diselamatkan, apakah mungkin bisa digagalkan oleh manusia karena keberdosaan manusia? Nah, itu berbicara tentang hal-hal surgawi. Berbicara tentang hal-hal yang lebih sulit daripada sekedar kelahiran baru. Atau kemungkinan besar ini adalah jawaban terhadap pertanyaan bagaimana dalam ayat 9 yang kita bahas tadi. Maksudnya apa? Maksudnya gini ya. Nikodemus kan tanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Nah, terus Yesus tanya, hal-hal surgawi ini itu adalah apa? Hal-hal yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Karena gini, manusia memikirkan bahwa keselamatan itu harus melakukan dicapai atau bisa diraih melalui perbuatan baik. Gitu ya. Itu yang ada dalam pemikiran manusia. Jadi kalau selama dia itu berbuat baik dengan usaha sendiri, maka manusia memiliki jalan untuk diselamatkan atau opportunity, kemungkinan, probabilitas untuk diselamatkan. Nah, itu hal-hal duniawi. Terus itu, kalau misalnya pemikirannya kita seperti itu, maka tak mungkin selamat. Karena apa? Karena benih daripada manusia yang sesi terdahulu yang pernah kita bahas, itu adalah benih dosa. Karena apa yang dilahirkan dari daging, itu adalah daging. Dan itu memiliki original sins daripada Adam. Dosa asal daripada Adam. Nah, itulah sebabnya kenapa solusi daripada permasalahan keselamatan manusia ini, keberdosaan manusia ini, itu adalah dengan campur tangan ilahi. Jadi jangan heran kalau orang Farisi yang selalu pemikirannya diwarnai dengan hal-hal lahiriah, gagal paham ketika Yesus berbicara tentang hal-hal yang bersifat
rohani. Itu juga tidak berlaku cuma orang Farisi saja ya, tetapi juga untuk orang dunia ini yang pikirannya itu mungkin untung rugi. Kan kebiasaannya seperti itu ya. Saudara, kalau kita berpikir untung rugi ya, ini susah sekali kalau ikut Tuhan. Jadi misalkan, kalau saya ikut Tuhan, kalau saya menyembah Tuhan, kalau saya memuji Tuhan, kalau saya berdoa, kalau saya berpuasa misalkan, kalau saya melakukan rohani, aktivitas rohani gitu ya toh. Spiritual exercise istilahnya seperti itu. Kegiatan-kegiatan rohani, apa untungnya buat saya? Nah, kalau suatu kegiatan rohani diukur daripada untung rugi, ya susah, kembali lagi. Siapakah pusat dunia dalam kehidupan ini? Begitu ya. Nah, kalau bicara hal-hal surgawi, kalau kita bicara dalam cara pandang manusia ya, sebenarnya kita itu sudah mendapatkan lebih daripada apa yang kita butuhkan. Betul ya? Mendapatkan apa? Ketika engkau percaya pada Kristus Yesus, engkau tidak dihukum. Nanti Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa yang percaya kepadanya, tidak mengalami hukuman Tuhan. Barang siapa yang percaya pada Tuhan, tidak mengalami hukuman. Saudara, tidak mengalami hukuman Tuhan, itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Karena apa? Hukuman Tuhan itu kekal selama-lamanya loh. Gak main-main. Nah, kita lihat selanjutnya aja ya. Nanti kita bicara sampai pada hal itu. Ini sebuah ayat yang paling terkenal yang sudah saya singgung tadi ya. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ini inti kekristenan. Jadi kalau saudara ditanya inti sari kekristenan apa? Yohanes 3 ayat 16. Itu jawaban singkatnya gitu. Kalau Allah itu tidak didorong oleh kasihnya, maka Dia itu tidak memiliki keharusan apapun untuk mengaruniakan anak yang tunggal, Yesus Kristus. Sehingga setiap orang yang percaya padanya tidak binasa. Itu tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban apapun. Justru karena tidak kewajiban dan toh akhirnya Allah melakukan hal itu, maka itu disebut sebagai apa? Kasih karunia. Itu ya. Jadi ayat 17 dikatakan ini. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk apa? Menyelamatkan. Ini konteks ini untuk kedatangan yang pertama. Tapi the second coming of Jesus Christ, kedatangan yang kedua, Yesus berfungsi sebagai hakim. Kedatangan pertama, as a savior. Kedatangan kedua, as a judge. Gitu ya. Oke, sekarang kita bahas ayat 18-19. Ayat 18 sudah pernah singgung kita sedikit tadi ya. Ini juga termasuk ayat yang penting sekali. Ayat 18 kita baca, barang siapa percaya kepadanya, tidak akan dihukum. Percaya ya. Barang siapa tidak percaya, dia berada di dalam hukuman. Sebab dia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Berarti ini menunjukkan keeksklusifan. Salvation in the name of Jesus Christ. Jadi keselamatan di dalam nama Yesus Kristus. Karena jelas ayatnya ngomong, tidak percaya dalam anak tunggal, tidak selamat, tetap dihukum. Tapi percaya, tidak akan dihukum. Nah, kalau orang masih tetap bilang, keselamatan bisa melalui cara lain selain Yesus, lah ayat 18 ini mau diapakan? Mengartikannya. Ayat 18 ini jelas menunjukkan keeksklusifan daripada salvation in the name of Jesus Christ. Ini keeksklusifannya jelas. Itulah sebabnya ya. Kenapa kok percaya pada Yesus, kemudian, kenapa kok percaya pada Yesus? Yesus benar Tuhan atau enggak? Itu sangat penting. Signifikansi Yesus itu as a God, sebagai Tuhan, itu sangat penting. Pemahamannya kita, itu sangat penting. Karena kalau kita tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, kita tidak percaya Yesus sebagai Juru Selamat, maka engkau hanya memperlakukan Yesus only sebagai guru atau sebagai nabi, maka engkau tak akan mendapatkan keselamatan.
Ya, itu penting. Karena gini ya, percaya itu seringkali dikaitkan dengan iman. Iman itu ada 3 unsur ya. Ada notisia, ada asensus, ada fidusia. Notisia itu pengetahuan. Jadi tidak mungkin orang itu beriman, hanya beriman saja tanpa memiliki pengetahuan. Itu nomor 1. Yang kedua, apakah orang itu setuju terhadap apa yang dia ketahui? Itu namanya asensus. Yang ketiga adalah fidusia. Apakah orang itu dengan data yang diketahuinya dan data yang disetujuinya, dia mempercayakan hidupnya terhadap hal tersebut. Itu namanya fidusia. Contoh kayak gini ya. Ada cerita nih. Ini ada rompi buatan Jerman ini ya. Rompi anti peluru buatan Jerman. Waduh. Begitu dengar kata Jerman, terus buatan hal-hal yang berteknologi, terus langsung kita ingat, wah itu berkualitas itu. Wah, langsung kita memiliki brand image yang seperti itu. Ketika ditanya, apakah Anda setuju kalau rompi anti peluru buatan Jerman ini mampu menahan peluru dengan baik? Kita mengatakan, oh iya, saya setuju. Oke, haleluya, amin. Gitu ya, toh? Mantap. Pertanyaannya, ketika peluru ini dikenakan terhadap diri saudara, dan ada orang yang nembak saudara, apakah saudara mau? Nah, ini berarti mempercayakan hidupmu terhadap apa? Terhadap rompi anti peluru itu. Lah mulai orang mikir, oh kayak gitu enggak. Nah ini apa namanya contoh ya. Ada orang fidusia. Oh tahu ada Yesus. Mungkin ada juga setuju. Oh iya, Yesus mungkin ya oke lah miracle worker, nabi, guru, apa gini gitu. Disuruh memberikan hidupmu atau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Maka orang ini, oh kalau gitu saya tidak mau. Karena saya tidak mau hidup saya diatur-atur. Nah, berarti orang ini tidak akan mungkin bisa selamat. Gitu ya. Dan orang yang tidak bisa selamat, konsekuensi logisnya adalah ayat 18. Tidak percaya pada Yesus. Berarti apa? Berada di bawah hukuman dan akan mengalami hukuman selama-lamanya. 2 Tesalonika 1 ayat 9 dikatakan ini. Mereka ini telah menjalani hukuman kebinasaan. Sifatnya apa? Selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Saudara, hukuman yang paling dahsyat di dalam dunia ini adalah dijauhkan dari hadirat Tuhan selama-lamanya. Saudara mungkin berpikir gini, Tuhan itu tidak adil ya. Saya berdosanya itu kan sementara di dunia ini. Kenapa kok hukumannya itu selama-lamanya? Loh saudara, jangan ngomong kayak gitu. Di dunia ini juga kayak gitu. Di dunia ini misalkan ada orang membunuh. Orang membunuh itu cuma mungkin 5 menit, 10 menit selesai. Tapi hukuman membunuh, masa harus 10 menit di penjara? Bisa juga dijatuhi hukuman mati toh. Bisa juga dijatuhi hukuman seumur hidup toh. Benar ya? Apakah ketika ada seorang pembunuh, kemudian dijatuhi hukuman mati atau dijatuhi hukuman seumur hidup, itu menunjukkan bahwa hakimnya tidak adil? Hanya karena proses pembunuhan itu hanya dilakukan selama 5 menit, 10 menit? Kan tidak begitu pemikirannya. Nah, kalau Anda bisa memahami hal tersebut, kenapa kok Anda menuduh Tuhan itu tidak adil? Karena aku sementara saja di dunia ini berbuat dosanya sekian tahun lamanya, tetapi hukumannya selama-lamanya. Ya karena Anda itu bukan karena waktu atau durasi, tetapi karena Anda melanggar dan melukai hati Tuhan. Itu yang membuat Anda selama-lamanya ada di neraka. Oke, jadi cepat bertobat. Kembali ke inti kekristenan. Allah begitu besar kasih-Nya pada dunia ini, kepada saudara dan saya, sehingga Dia mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya, bukan only fidusia atau asensus, bukan only notisia atau asensus, tapi mempercayakan hidupnya kepada Dia, itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.